Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik di rumah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa terus mempelajari materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang mewaspadai ancaman integrasi nasional. Kita awali dari pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Kemudian, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu. Dan integrasi nasional pula bisa dikatakan sebagai proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan. Ini lebih bersifat antropologis. Kemudian macam-macam ancamannya ya, bidang ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, bidang sosial budaya. Kemudian bidang ideologi ya, diantaranya adanya paham liberalisme dan komunisme. Ini dua paham yang menonjol ya. Selain ini ada paham fundamentalisme, ada paham fasisme, sosialisme, dan lain-lain. Liberalisme adalah paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam ekonomi, sosial, ya, budaya, ya, politik. Dan komunisme adalah paham yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Dalam komunisme ini, kandungan ajarannya adalah tidak mengenal kasta, kemudian kekerasan dihalalkan atau dilegalkan untuk mencapai tujuan, kemudian negara bebas dalam mengatur serta tidak diperkenalkan masyarakat memiliki agama. Kemudian bidang politik ada ancaman dari dalam negeri, ancaman dari luar negeri. Ancaman dalam negeri seperti pengerahan massa, aksi anarkis misalkan, kemudian penggalangan kekuatan politik ya. Misalkan mosi tidak percaya atau semacam petisi ya, yang berorientasi pada kudeta atau penggulingan kekuasaan secara tidak sah. Kemudian separatisme, paham gerakan untuk memisahkan diri, dan teror golongan atau ekstrim ya, seperti bom bunuh diri. Separatisme yang bisa ditujukan kepada OPM ya, misalkan organisasi Papua Merdeka ya, yang berupaya untuk memerdekakan diri sebagian masyarakatnya dari Indonesia. Kemudian dari luar negeri ada intimidasi, blokade politik, kemudian provokasi. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti, menggertak, mengancam, menekan Indonesia secara politik kancah internasional. Dan blokade, pengepungan atau penutupan suatu daerah agar daerah tersebut terisolir atau tidak terakses oleh pihak manapun. Kemudian provokasi, tindakan menyebabkan reaksi seorang menjadi marah. Jadi provokasi biasanya reaksinya adalah emosi, marah ya. Kemudian melakukan suatu atau tindakan yang merupakan respon dari provokasi tersebut.
Dan bidang ekonomi, ancamannya pasar bebas, membanjirnya produk luar negeri, kesenjangan sosial semakin tinggi, dan perekonomian dikuasai asing. Ini ancamannya di bidang ekonomi. Sepertinya seluruh ancaman ini sudah diterima ya oleh Indonesia. Dan nanti bagaimana solusinya ya, atau strateginya. Dan pertahanan keamanan, ada agresi, spionase, teror, sabotase, pelanggaran wilayah, kemudian ada pemberontakan. Agresi adalah sesuatu yang mengancam kedaulatan negara atau wilayah. Sedangkan invasi adalah agresi dalam bentuk besar, skala yang lebih besar, lebih masif. Ini mengarah kepada penyerangan pada suatu wilayah negara oleh negara lain. Espionase yang berasal dari bahasa Prancis, artinya mengintai, aktivitas mengintai atau memata-matai ya. Dalam kamus Black Claw itu aktivitas mengumpulkan, mengirimkan atau menghilangkan suatu informasi yang bersifat penting dan rahasia yang berhubungan dengan pertahanan nasional suatu negara. Spionase. Nah ini saat ini di era digital, teknologi bisa dilakukan dengan meretas situs-situs pertahanan, misalnya keamanan di sebuah negara ya, secara digital ya, melalui internet. Kemudian ya ini blokade yang akan disampaikan adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan atau tempat atau negara yang menyebabkan orang-orang tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Bidang sosial budaya, ini ancamannya dari dalam dan ada dari luar. Dari dalam misalkan kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, keterbelakangan. Ancaman dari dalam negeri sendiri. Dan ancaman dari luar ya, ada budaya konsumtif dan hedonis, kemudian sikap bermasyarakat yang individualis, dan ada westernisasi, kebarat-baratan atau esternisasi ke timur-timuran. Dari barat maupun dari timur itu ancaman dari luar. Kemudian bagaimana strategi menghadapi berbagai ancaman tadi? Ideologi politik, kita harus mengembangkan demokrasi, mengaktifkan masyarakat sipil di area politik. Jadi tidak melibatkan tentara, TNI di kancah politik praktis. TNI dan Polri jadi bertugas hanya untuk pertahanan dan keamanan negara saja, tidak masuk kepada area politik. Kemudian mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, DPR, MPR, fungsinya harus diperjelas supaya peranannya bisa berpihak kepada masyarakat, adanya supremasi hukum. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Itu di aspek ideologi dan politik untuk menangkal atau sebagai strategi terhadap ancaman terhadap ideologi dan politik ya, dari luar atau dari dalam. Kemudian dari segi ekonomi ya, itu perekonomian harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Kemudian produksi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri, tidak bergantung pada pinjaman IMF, WTO, dan World Bank. Kemudian prioritas pertanian dijadikan sasaran utama dalam pembangunan. Hubungan internasional di barat diperbanyak kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk melawan negara kuat. Dan dari aspek sosial budaya
harus melaksanakan keseimbangan secara fundamental, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu aspek sosial budaya, strateginya dalam menangkal ancaman terhadap integrasi nasional, keutuhan negara Republik Indonesia. Dan dari segi pertahanan keamanan, kita harus memperkuat sisa hankam merata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbasis kerakyatan, pertahanan diabdikan untuk seluruh rakyat, kemudian kewilayahan, pertahanan itu menyebar kepada seluruh wilayah negara, kemestaan seluruh sumber daya manusia, daya alam, kekuatan nasional daya gunakan untuk pertahanan negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.